Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam program Deres Kitab Kuning yang pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dari kitab Safinatun Najah, yaitu mengenai syurutul jam'i ta'khir, kemudian syurutul qasri dan syurutul jam'i taqdimi. Namun sebelumnya saya akan bacakan kembali dalam makna pegon Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal suwiji. Syurutu jam'i taqdimi utawi piro-piro syarat jamak takdim iku arba'atun papat. Al-bada'atu rupane ngawiti bil ula kelawan salat kang awal. Wa niyatul jam'i lan niat kumpulaken fiha ing dalam salat kang awal. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane salat loro wa dawamul udri lan langgenge udzur. Faslun utawi iki iku pasal suwiji syurutu jam'i ta'khiri utawi pira-pira syarat jamak ta'khir iku isnani loro. Niyatu ta'khiri rupane niat jamak ta'khir waqad bakia lan hale isi tetep mi waqtil ula ing dalam waktu salat kang awal. Opo ma waktu yasauha kang kamot opo ma ing salat. Wa dawamul udri lan langgenge udzur ila tamami saniyati tumeka maring sempurnane salat kang kapindho. Faslun utawi iki ku pasal suwiji syurutul qasri utawi pira-pira syarate ngeringkas iku sab'atun pitu. Ayakuna rupane yen ta'ana opo safaruhu lelungane wong iku marhalata ini rong pondokan. Wayakuna lan yen ta'ana opo safaruhu iku mubahan kang den wenangaken. Wal ilmu lan weruh bijawazil qasri kelawan wenange qasar. Wa niyatul qasri lan niat qasar ing dal ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna lan yen ta'ana apa as-shalatu salat iku rubaiyatan bangsa papat rakaat. Wa dawamus safari lan langgenge lelungan ila tamamiha tumeka maring sempurnane salat. Wa alla yaqtadi lan yen ta ora manut sapa man bimutimin kelawan salate wong kang sempurna fi juz'in ing dalem sajuz min salatihi saking salate mutim. Sahabat Fatayat, mari kita lanjutkan kembali mengenai pembahasan dalam kitab Safinatun Najah yang kali ini akan membahas mengenai syarat menjamak takdim. Jamak itu sendiri adalah mengumpulkan dua waktu salat dalam satu waktu atau mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Ada nama atau ada istilah jamak takdim, yaitu ketika kita melaksanakan atau mengumpulkan dua waktu sholat tersebut dalam satu waktu, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada sholat zuhur, maka itu disebut dengan jamak takdim. Nah kemudian kalau sholatnya itu dilaksanakan pada sholat yang kedua, misalnya tadi zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar, maka itu disebut dengan jamak takhir. Adapun syarat-syarat jamak takdim arba'atun itu ada 4. Yang pertama al-bada'atu, yaitu memulai bil ula dengan sholat yang pertama. Jadi ketika kita mau mengumpulkan dua sholat, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, maka syarat yang pertama untuk jamak takdim yaitu memulai dengan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, yaitu berarti pada waktu zuhur.
Wa niyatul jam'i, kemudian niat menjamak. Ya, niat menjamak pihak di waktu sholat yang pertama. Jadi di waktu sholat yang pertama, misalnya sholat duhur, maka pada waktu takbiratul ihram di situ niat menjamak atau mengumpulkan sholat. Selanjutnya wal mualatu, kemudian terus menerus, artinya antara sholat yang keduanya, bainahuma, antara dua sholat tersebut harus terus menerus. Jadi tidak boleh di sela-sela, ya, atau ketika selesai sholat yang pertama itu tidak boleh diselingi oleh ibadah yang lain atau oleh pekerjaan yang lain, maka harus langsung, ya, setelah sholat zuhur maka langsung melaksanakan sholat asar. Itu. Wadawamul udri, kemudian langgengnya udzur atau lamanya udzur, atau ketika melaksanakan sholat jamaah itu harus pada waktu ada di perjalanan, masih ada di perjalanan. Itu adalah syarat-syarat daripada menjamak takdim. Nah, kemudian salah satu contohnya misalnya ketika kita mau melaksanakan sholat jamak tadi, misalnya kita mau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar, ya. Niatnya itu adalah kalau misalnya itu boleh kita sholatnya sendiri ataupun sholatnya berjamaah, ya. Niatnya misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ilaihil asru jam'at taqdimi lillahi ta'ala, itu kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah berarti jam'at takdim, ya, ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu salah satu contoh niatnya. Kemudian yang berikutnya adalah syurutu jam'i ta'khiri, syarat menjamak takhir. Syarat menjamak takhir ini ada dua macam, ya, isnani. Niyatut takhiri, yang pertama adalah niat mengakhirkan atau niat jamak takhir. Waqad baqiya min waqtil ula, yaitu di mana waktu masih ada, ya, masih tetap dari waktu yang pertama. Jadi niatnya itu di waktu sholat yang pertama kita sudah niat menjamak takhir, gitu ya, sudah niat menjamak takhir. Jadi harus masih ada dalam waktu sholat yang pertama. Sehingga di sini dikatakan waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Jadi waktunya masih ada, ya, dalam waktu sholat yang pertama. Wadawamul udri, kemudian langgengnya udzur ila tamami tsaniyati, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Artinya melaksanakan sholat jamak takhir itu harus masih dalam perjalanan sampai sempurnanya sholat yang kedua. Misalnya kalau sholat zuhur dengan asyar berarti waktunya itu harus masih ada sampai waktu sholat asar, ya, waktu sholat asar. Nah, itu merupakan syarat menjamak takhir, ya, ada dua macam. Selanjutnya faslun syurutul qasri, adapun syarat-syaratnya mengqosor. Nah, ini mengqosor berbeda dengan menjamak. Kalau tadi menjamak itu adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, kalau mengqosor itu adalah meringkas, yaitu meringkas sholat yang selain sholat maghrib dan sholat subuh, ya. Berarti sholat yang 4 rakaat itu bisa diringkas, ya, menjadi 2 rakaat. Nah, syarat-syaratnya untuk mengqosor sholat sab'atun, yaitu ada 7. Ayyakuna safaruhu, yang pertama adanya bepergian, ya, adanya bepergian itu marhalata ini, ya, harus sampai 2 pondokan atau menurut Syekh Ibnu Abdul Bar itu dikatakan ada 16 farsah atau sama dengan 48 mil, ya, atau kalau dalam kilometer itu kurang lebih 80,54 kilometer. Bahkan sebagian ulama malah mengatakan di sini tidak ada batas untuk kilometernya, katanya. Yang penting di sini adalah marhalatain, itu ada 2 pondokan, gitu ya.
dua pondokan atau tadi seperti bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Albar, di situ ada pembatasan secara khusus sama dengan 48 mil atau 80,54 kilometer. Jadi itu jaraknya untuk bepergian seseorang yang bisa mengqashar sholat. Wa yakuna mubahan, kemudian yang berikutnya syarat mengqashar sholat adalah adanya bepergian tersebut mubahan, harus bepergian yang diperbolehkan ya oleh syara atau yang diwenangkan oleh syara. Artinya bukan bepergian dalam keadaan bepergian maksiat. Maka ketika seseorang misalnya dalam keadaan bepergian maksiat, walaupun itu jaraknya tadi sampai melebihi 80,54 km, tapi kalau bepergiannya untuk maksiat, maka di situ tidak ada kebolehan untuk mengqashar sholat. Wal ilmu, kemudian syarat berikutnya dalam mengqashar sholat adalah harus mengetahui bijawazil qasri, tentang kewenangan atau diperbolehkannya dalam mengqashar sholat. Jadi seseorang yang mengqashar sholat itu harus tahu hukumnya mengqashar sholat itu adalah wenang. Yang selanjutnya adalah waniyatul qasri indal ihrami. Ya, syarat mengqashar sholat selanjutnya adalah niat mengqashar sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Di sini niatnya itu harus pada waktu takbiratul ihram. Nah, di sini ada penjelasan, sebagian ulama menjelaskan bahwa khusus dalam mengqashar sholat itu tidak disyaratkan ya melaksanakan sholatnya itu tidak harus tertib, misalnya duhur dan asar misalnya harus duhur dulu, tidak ya. Ketika melaksanakan mohon maaf ini untuk mengqashar sholat, yang mengqashar sholat itu karena sifatnya meringkas ya, bukan dalam menjamak takhir. Kalau tadi dalam menjamak takhir itu tidak disyaratkan harus tertib urutannya. Misalnya sholat duhur dengan sholat asar, misalnya sholatnya jamak takhir. Nah, ketika melaksanakan sholat yang namanya jamak takhir itu tadi kan dilaksanakan di waktu sholat yang kedua. Jadi pada waktu kita melaksanakan sholat di waktu yang kedua itu tidak disyaratkan harus sholat duhur dulu, kita tidak, tapi boleh kita melaksanakan asar, misalnya sholat ada dulu, sholat asar waktu itu. Nah, kemudian nanti sholat duhur, atau boleh sholat duhur dulu kemudian sholat asar, itu dalam menjamak takhir. Nah, kalau dalam hal mengqashar ini niat mengqashar sholat itu harus pada waktu takbiratul ihram ya, jelas ya, niat itu pada waktu takbiratul ihram. Berarti kalau sholatnya itu sholat asar misalnya, nah sholatnya kan asar 4 rakaat gitu kan, sudah jelas 4 rakaat, kemudian kita qashar menjadi 2 rakaat. Nah, niatnya sama, yaitu pada waktu takbiratul ihram. Misalnya contoh niatnya adalah sholat duhur, misalnya mau diqashar ya, contoh niatnya adalah misalnya usolli fardhu zuhri ya, rakaataini qashran lillahi ta'ala, itu kalau sholatnya sendirian. Berarti kalau sholat qasharnya berjamaah, usolli fardhu zuhri rakaataini qashran ma'muman lillahi ta'ala. Wa antakuna sholatu rubaiyatan. Syarat yang berikutnya dalam mengqashar sholat yaitu harus sholat yang kita qashar itu sholatnya yang 4 rakaat ya. Sehingga untuk sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak bisa diqashar ya. Jadi selain itu bisa untuk diqashar. Wa dawamus safari, yang selanjutnya syarat mengqashar sholat itu adalah wa alla yaqtadiya bimutimin wa dawamus safari ila tamamiha ya. Adanya perjalanan dari orang yang boleh mengqashar sholat itu adalah langgengnya perjalanan atau lamanya perjalanan itu sampai menghabiskan atau sampai sempurna ya sholat yang sholat yang bisa diqashar itu ya. Contohnya misalnya untuk sholat asar misalnya, berarti sampai sempurnanya waktu sholat asar. Jadi uzurnya atau perjalanannya itu sampai sempurnanya sholat asar gitu ya. Untuk duhur misalnya sampai sempurnanya waktu sholat duhur. Bahkan
selain daripada mengqashar sholat itu sebenarnya bisa juga ya menjamak juga mengqashar ya. Artinya sholat itu bisa dijamak juga bisa dikosor. Maka istilahnya jamak kosor. Ya, jadi kumpulkan jadi ringkas atau dikosor. Contohnya misalnya zuhur dengan asar dikumpulkan misalnya jamak takdim ya. Kemudian sholatnya sekaligus juga dikosor berarti 2 rakaat. Jadi 2 rakaat pertama untuk sholat zuhur, 2 rakaat pertamanya untuk sholat asar, tapi tidak boleh disekaliguskan 4 rakaat, jadi harus 2-2. Wala yaqtadiya yang selanjutnya syarat berikutnya untuk mengqashar salat adalah wala yaqtadiya mutimin. Tidak boleh orang yang mengqashar salat itu bermakmum atau manut kepada orang yang salatnya sempurna. Nah, orang yang salat sempurna itu kan bisa terjadi pada orang yang mukim ya. Atau bisa saja ada orang yang bepergian tapi orang yang bepergian tersebut sholatnya sempurna. Nah, maka orang yang mengqashar sholat itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Misalnya sholat asar itu 4 rakaat gitu. Kita bermakmum kepada orang yang memang sholatnya sempurna 4 rakaat. Kemudian kita qashar itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus sholatnya mandiri ya, atau kalau mau bermakmumlah pada yang sama-sama mengqashar sholat ya. Fi juz'in min sholatihi ya, jadi tadi tidak boleh mengikuti kepada orang yang sholatnya sempurna dan 1 juz dari sholatnya mutim tadi. Walaupun misalnya yang sholatnya 4 rakaat kita misalnya menjadi 2 rakaat saja, nah itu tidak bisa ya. Atau mengikutinya 1 rakaat juga itu tidak bisa. Itu adalah mengenai syarat sahnya menjamak takdim, kemudian menjamak takhir dan meringkas sholat atau mengqashar sholat. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya itu sangat berarti sekali ya bagi sahabat-sahabat, khususnya sahabat Fatayat yang terkadang dari para sahabat ini sering bepergian ya, baik itu bepergian untuk acara-acara kegiatan yang ternyata di situ sampai waktunya jaraknya itu yang ditempuhnya itu sampai 80,54 km lebih. Misalnya contoh perjalanan 80 km itu ya bisa terjadi misalnya kalau dari daerah Sumedang misalnya itu sampai Jakarta, itu ketika sudah Jakarta itu kan sudah lebih jaraknya, maka itu bisa kita mengqashar sholat ya, menjamak, kemudian juga bisa mengqashar sholat karena jaraknya itu lebih daripada 80,54 km. Itu sudah jelas ya bisa untuk menjamak dan mengqashar sholat. Kemudian juga apalagi kalau bepergiannya misalnya perjalanan ziarah ya, untuk ziarah kepada makam para wali dan lain sebagainya. Yang penting di situ adalah perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat, bukan perjalanan maksiat. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi